Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Bagaimana kita mengetahui? Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu? Pertanyaan mengenai bagaimana kita mendekati realitas, dalam arti bagaimana kita mengetahui realitas, sudah menjadi pergulatan panjang para filsuf sejak era sebelum Socrates. Hingga saat ini pun permasalahan ini belum masuk dalam laci konklusi yang cukup memuaskan, di mana semua atau setidaknya sebagian besar pihak mengangguk tanda setuju. Sungguh pun demikian, usulan-usulan dalam manusia menjawab permasalahan bagaimana kita dapat mengetahui serta bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar tahu, memiliki bentuk yang bukan tak terbatas. Kita akan sekilas melihat sedikit pendekatan yang memang terbatas jumlahnya, meski bukan tanpa variasi di dalamnya, dan mencoba untuk melihat alternatif lain yang penting, namun dalam pandangan saya cukup terabaikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. S.A. Frost Jr. mencatat dengan secara singkat, yang pertama, perjalanan tradisi pemikiran Barat dengan dua metode besar. Deduksi mendefinisikan partikular dari prinsip universal, serta induksi menarik atau membuat prinsip universal dari partikular yang telah digunakan Socrates dalam bentuk tertentu. Sejalan dengan Socrates, sang guru yaitu Plato menyatakan bahwa pengetahuan sejati tidak bisa kita peroleh hanya dari persepsi indrawi kita. Manusia perlu naik melampaui persepsi indrawi ke dalam ranah ide yang tidak bergantung pada pengalaman. Pengetahuan konseptual seperti ini berbeda dari pengetahuan indrawi yang sebenarnya, bukanlah pengetahuan yang sejati dalam pandangan Plato. Aristotle, yang kita kenal sebagai orang yang banyak melakukan eksperimen dan pengalaman empiris, dicatat oleh Frost Jr. sebagai orang yang mengerjakan logika deduktif ini dalam bentuk yang sangat genap di dalam silogismenya. Deduksi dan induksi dikerjakan sebagai upaya manusia mendekati realitas, mendapatkan arti dan kebenaran. Francis Schaeffer menyatakan bahwa untuk mendapatkan arti dari setiap hal partikular yang senantiasa kita jumpai, manusia memerlukan universal. Permasalahannya adalah apa atau siapa yang cukup besar untuk dijadikan universal. Pemikiran Yunani mengusulkan polis, secara literal adalah kota, sistem masyarakat, sebagai universal, namun mereka sadar hal tersebut tidak dapat benar-benar mencakup universal. Selanjutnya, para dewa yang berpribadi menjadi alternatif sebagai universal. Namun, para dewa tersebut ternyata juga disadari tidak cukup besar untuk benar-benar menjadi universal, karena mereka sendiri sering berperang dalam berbagai hal. Masalah ini merusak dan berdengung keras dalam postmodernisme yang tidak ketinggalan dalam mencibir klaim-klaim absolut atau universal. Dengan demikian, dapatkah manusia mengetahui? Dapatkah manusia mendapatkan nilai dan arti yang pasti? Dapatkah kita tahu bahwa kita tahu? Apakah memang relativisme radikal di mana sebuah arti bersifat subjektif dan manusia tidak benar-benar tahu apakah yang dia tahu itu menjadi jawaban dari perjalanan manusia dalam menemukan arti? Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini meredup disapu oleh angin kencang pragmatisme.
William James menyatakan bahwa tujuan utama penalaran adalah untuk memudahkan manusia untuk mengontrol hidup dalam mencapai tujuan. Di sini yang terpenting bukanlah apakah kita tahu atau apakah kita tahu bahwa kita tahu. Namun yang terpenting bagi pengetahuan adalah bagaimana pengetahuan tersebut berfungsi baik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kita. Lebih jauh, John Dewey menyatakan usaha untuk mencapai pengetahuan yang pasti adalah sebuah kesalahan besar epistemologi. Realitas senantiasa berubah, karena itu usaha untuk mendapatkan arti dari prinsip universal yang tidak berubah adalah sebuah kesalahan. Lalu yang kedua, pengetahuan dalam pragmatisme kuat disapa sebagai instrumen. Dan bagi sebuah instrumen, benar atau salah bukan masalah utama. Urusan dasarnya adalah apakah instrumen tersebut berguna atau tidak. Jadi, kini pertanyaannya bukan apakah saya bisa tahu, apakah saya bisa tahu bahwa saya tahu, tapi apakah gunanya pengetahuan tersebut dalam saya mencapai tujuan saya. Namun arus pragmatisme ini tidak memberikan jawaban terhadap ke arah mana dan untuk tujuan apa instrumen. Kata penting dalam pragmatisme ya, itu harus dipakai. Apakah instrumen tersebut sudah dipakai untuk tujuan yang benar? Pengertian untuk mendapatkan kebenaran tetap menjadi lubang pertanyaan yang menganga, meski pertanyaan seperti ini berusaha untuk ditutup. Francis Schaeffer mengangkat satu jawaban yang sebenarnya sudah ada, namun sering terabaikan dalam ranah ilmu pengetahuan. Setelah memaparkan jalan buntu berbagai usulan epistemologi, Francis Schaeffer menyatakan bahwa satu-satunya jalan bukan hanya bagi orang Kristen, bagi manusia untuk mendapatkan arti adalah dengan memulainya dengan Allah. Dalam kekristenan, kita mengenal Allah yang ultimate, yang memberikan arti dan nilai pada setiap partikular, dan Dia memberikan arti tersebut dalam wahyu verbalnya. Allah ada dan Allah berkomunikasi. Allah tidak diam. Allah menyatakan kepada manusia apa yang dikehendakinya bagi manusia untuk tahu. Hal ini tidak semestinya menjadikan orang Kristen mengklaim hal tertentu secara atribut hanya dengan mengangkat slogan pokoknya. Namun sebaliknya, seperti yang diungkapkan Whitehead, bahwa kebenaran akan semesta ini dapat diraih atau didekati dengan nalar karena manusia percaya bahwa ada Allah rasional yang mencipta. Allah memberitahukan kepada kita apa yang Dia mau untuk manusia ketahui. Di dalam sistem ini, pengetahuan justru dimungkinkan. Dalam tradisi Reform, kita sudah sangat terbiasa untuk mengumandangkan bahwa pengetahuan kita dapatkan dari kitab suci, wahyu Allah sendiri. Dalam Alkitab, kita mendapatkan suatu sistem pengetahuan lain yang cukup berbeda dari tradisi pikir Barat. Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Melakukan ternyata merupakan salah satu pendekatan untuk manusia memperoleh pengetahuan. Hal ini sangat tidak populer di tengah zaman yang mengagungkan nalar. Sayangnya, dalam tradisi Kristen, pendekatan ini juga cukup terabaikan. Dan dengan keberanian yang bahkan cukup sah untuk disebut nekat, banyak orang yang mengaku Kristen memutuskan untuk menjunjung tinggi epistemologi modern dengan atau tanpa disadari, yang memandang enteng Allah dan wahyunya. Penjelasan selanjutnya, saya ingin mengajak kita melihat sebuah doktrin klasik mengenai salib dan mendekatinya dengan pola tindakan praktis sebagai salah satu cara untuk mengenal kebenaran. Pemberitaan mengenai salib merupakan salah satu horor
yang unexpected terucap dari mulut seorang yang diagendakan untuk menjadi Mesias, juru selamat yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Tidak susah untuk dimengerti bahwa ayat-ayat dalam Matius 10 ayat 34 sampai 38 mengindikasikan bahwa sebuah pembalikan ekspektasi mesianis yang bersifat triumphalistik. Ekspektasi yang dari sudut pandang pengalaman partikular tidak sesuai dengan standar Mesias yang diurapi atau raja seperti Daud, Salomo, dan sebagainya. Dan di sisi lain juga gagal memenuhi kualifikasi konsep universal Yahudi mengenai Mesias. Orang Farisi meminta tanda mesianis dalam diri Tuhan Yesus, Matius 12 ayat 38, Matius 16 ayat 1. Mereka menilai apakah dia benar-benar Mesias yang seturut dengan kualifikasi Mesias yang mereka tetapkan, ataukah Yesus harus bersiap untuk mati disalibkan dan menambah panjang daftar pejuang mati yang mati disalibkan. Selain urusan politis seperti yang dituturkan oleh Craig A. Evans, di mana Yesus sangat mengganggu status quo para pemimpin Yahudi, Yesus juga dianggap out of qualifications. Di sini kita melihat bahwa untuk mengetahui apakah Yesus itu Mesias atau bukan, standar pengukurannya adalah konsep universal Yahudi mengenai Mesias. Namun, dalam pembacaan perikop ini, ada pemutaran yang harus disadari oleh pembaca Injil Matius ini. Bila kita menerima pandangan populer bahwa sifat Yahudi dalam Injil Matius sangatlah kental, maka tidak banyak kesulitan bagi kita untuk memahami bahwa pembaca awal Injil ini didominasi oleh orang-orang Yahudi yang berada dalam kesulitan tertentu sebagai orang yang dimusuhi karena dianggap murtad. Dalam kondisi seperti ini, cukup normal bagi komunitas Matius untuk mengharapkan Mesias dalam suatu kualifikasi tertentu. Namun perikop ini menjungkir balikan pandangan yang mungkin cukup lazim pada waktu itu, dan cukup lazim juga bagi praktek hidup orang yang mengaku Kristen pada abad ke-21 ini. Tuhan Yesus tidak memberikan tanda maupun berusaha membuktikan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi universal Yahudi. Namun sebaliknya, justru dia yang memberikan kualifikasi mengenai siapa yang boleh menyandang nama sebagai pengikutnya. Konsep universal manusia terbatas, namun wahyu Allah mutlak, dan manusia dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap Allah. Lebih lanjut, Kristus mengetengahkan salib sebagai pemisahan yang bertabrakan langsung dengan segala konsep dan sistem pengetahuan Yahudi. Dalam Institutio, Calvin memaparkan hal mengenai pemikulan salib yang sekali lagi sudah cukup akrab dengan hidup kita. Pemikulan salib berarti pelatihan keras yang diberikan Tuhan kepada orang yang dianggapnya layak untuk masuk dalam persekutuan orang-orang miliknya. Tentu bagi Tuhan, lanjut Calvin, tidak perlu bagi dia untuk memikul salib. Namun bagi kita, hal tersebut sangat diperlukan. Sebab, sejalan dengan prolegomena Institutio Calvin, salib mengingatkan kita akan kerusakan diri karena dosa. Kecuali diharuskan memikul salib, kita akan terdorong untuk ponga dan memaparkan ketololan kita dengan berbangga kepada diri kita sendiri. Calvin menyatakan dia dapat dengan baik menahan kesombongan ini ketika dia membuktikan kepada kita dengan mengalami tidak hanya ketidakmampuan besar, tetapi juga kelemahan di mana kita bekerja. Oleh karena itu, dia menimpa kita baik dengan aib atau kemiskinan atau berkabung atau penyakit atau bencana lainnya. Sama sekali tidak setara dengan menanggung ini. Sejauh mereka menyentuh kita, kita segera menyerah pada mereka. Dengan demikian, direndahkan hatinya, kita belajar untuk berseru kepada kuasanya. Selanjutnya, Calvin menyatakan bahwa salib membawa kita kepada kesabaran
untuk melihat penyertaan Tuhan. Salib juga mengajarkan kepada kita ketabahan serta ketaatan. Dengan demikian, mereka diajarkan untuk hidup bukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Jelas, jika semuanya berjalan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka tidak akan tahu artinya mengikuti Tuhan. Salib bagi Calvin juga merupakan obat bagi hidup kita yang cenderung cekatan untuk berbuah bagi dosa. Sehingga Allah memandang perlu untuk menyelamatkan kita melalui salib. Jadi, jangan sampai dalam kelimpahan kekayaan kita yang tak terukur, kita menjadi liar. Jangan sampai dibebani dengan kehormatan, kita menjadi bangga. Jangan sampai bengkak dengan hal-hal baik lainnya, baik dari jiwa atau tubuh atau keberuntungan kita tumbuh angkuh. Tuhan sendiri menurut sewaktu Dia melihatnya bijaksana menghadapi kita dan menundukkan serta menahan daging kita yang tidak terkendali dengan obat salib. Yang tak kalah penting, Calvin menyatakan bahwa salib merupakan hardikan untuk kesalahan dan dosa kita. Salib merupakan virtu yang senantiasa diangkat sebagai sarana yang dipakai oleh Allah untuk menguji kesabaran kita, membuat kita tidak pongah, dan meletakkan kebahagiaan kita pada kesenangan yang tak bertanggung jawab. Terlebih lagi, dengan konteks peperangan terhadap teologi sukses yang sedang menyebar luas, berarti memikul salib sangat perlu untuk terus dikabarkan. Kehidupan Kristen sebagai kehidupan yang berat, instead of penuh kemudahan, seperti yang diusulkan para pembela teologi sukses, perlu terus ditekankan, terutama dalam pengertian seperti yang dinyatakan oleh Calvin sebelumnya. Namun, dalam tradisi Reform, kita bukan hanya mengenal salib dalam arti demikian. Dalam pembacaan Realize eskatologi Paulus, salib memiliki makna yang cukup berbeda, bukan bertentangan. Kemuraman besar salib ditunggangi menjadi suatu sarana untuk menyatakan jati diri Kristen yang menyukakan, dan hal ini juga ternyata kita jumpai dalam beberapa bagian terakhir bab 8 dari buku ketiga Institutio Calvin. Memasukkan nama Wendland Herman Ridderbos menyatakan bahwa belakangan ini motif pengajaran Paulus banyak ditarik dari titik tolak eskatologis proklamasi Kristus yang mendahului segala sudut pandang lain. Seluruh isi pengajaran ini bisa diringkas sebagai proklamasi kedatangan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Paulus membicarakan kegenapan waktu, pleroma, sebagai hal yang telah terjadi. Sehingga hal ini bukan melulu kita pandang dalam skema kenantian, not yet. Kegenapan waktu yaitu digenapi secara penebusan, sejarah penebusan yang telah dirangkai dalam jalinan panjang sejarah perjanjian lama, kini telah digenapi dalam Christ events. Ridderbos menyatakan bahwa banyak ajaran Paulus yang meneguhkan bahwa inti pemberitaan Injilnya berfokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dia mengaitkan kematian Kristus dengan salib, sehingga seluruh Injilnya bisa disebut sebagai pemberitaan tentang salib. Saya percaya bahwa banyak kelimpahan bila kita melihat salib dalam pandang seperti ini. Sekali lagi, pemberitaan salib yang akan kita renungkan selanjutnya bukan untuk dipolemikan dengan gambaran salib yang menyiratkan kehidupan yang keras dan penuh pergumulan seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita melihat bahwa Paulus melihat karya Kristus membentuk suatu kesatuan antara diri dengan umatnya, sehingga umat Tuhan dikatakan sebagai berada di dalam Kristus, union with Christ. Dengan demikian, maka apa yang terjadi di dalam Kristus teraplikasi kepada umat Tuhan.
Paulus sering membicarakan mengenai disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Roma 6 ayat 3, Galatia 2 ayat 19, Kolose 2 ayat 12 sampai 13, Kolose 20 ayat 3 1 dan 3. Dan hal tersebut bukan bersifat simbolis atau mistis belaka, namun merupakan kondisi keselamatan umat Tuhan yang bersifat objektif. Kematian Kristus di atas salib adalah kematian orang-orang yang berada di dalam Dia, dan kematiannya adalah kematian manusia lama. Roma 6 ayat 6. Sehingga manusia lama kita, keberadaan diri kita yang berdosa, telah dihakimi dan mati. Dan dari pandangan ini, maka kita akan melihat bahwa salib merupakan satu-satunya jalan untuk membuat diskontinuitas kita dengan persekutuan kematian di dalam Adam. Paulus menyatakan paket salib dengan kebangkitan dari antara orang mati, sehingga kini setelah manusia lama mati disalibkan, manusia baru kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Dia, kebangkitan orang mati telah terjadi. Kebangkitannya mewakili permulaan dunia baru milik Allah. Dengan cara pandang ini, maka salib tidak lagi dipandang melulu sebagai satu ajaran rotan yang masih harus kita jalani oleh karena kebebalan kita yang begitu gampang dirangsang oleh kemudahan dan kenikmatan hidup, sebagai pelatihan bagi kita yang diselumuti kepercayaan pada diri sendiri untuk belajar percaya kepada Allah, ataupun sebagai pelajaran untuk melatih kesabaran kita yang seringkali begitu pendek dan ketaatan kita yang sangat rapuh. Salib, yaitu penyaliban Kristus, adalah suatu peristiwa objektif yang tergores dalam sejarah semesta dan terjadi secara objektif terhadap gereja Tuhan. Sehingga maut yang adalah murka Allah, ganjaran dari permusuhan dengan Allah, si musuh yang terakhir itu, telah benar-benar ditaklukkan. Maka tidak heran bila kita melihat berita tentang salib terus dikumandangkan oleh Paulus. Salib adalah sarana yang melaluinya kita ini dihidupkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Adakah hal yang lebih berdignitas dari hal ini? Yaitu bahwa kita dikhususkan untuk Allah. Deraan yang kita emban, salib yang kita pikul, bukan sekedar realitas yang harus, tanda kutip harus, orang Kristen hadapi. Namun selanjutnya, Calvin mengajak kita untuk melihat salib dalam betapa besar kehormatan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan dengan demikian melengkapi kita dengan lencana khusus dari keprajuritannya. Bahkan kemiskinan, jika dihakimi dengan sendirinya, adalah kesengsaraan. Demikian juga pengasingan, penghinaan, penjara, aib. Akhirnya kematian itu sendiri adalah yang terakhir dari semua bencana. Tetapi ketika nikmat Allah kita mengembuskan nafas ke atas diri kita, setiap hal ini berubah menjadi kebahagiaan bagi kita. Pemakaian kata happiness memberikan sebuah warna tersendiri terhadap teologi Calvin, teologi salib ala Calvin. Pemberitaan mengenai salib di satu sisi sangat realistis, dan di sisi lain yang sangat berani dan bermartabat. Salib yang mana dalam skema teologi Paulus, kita gereja Tuhan berbagian di dalamnya. Dikatakan oleh Bartolomeo dan Gowen mewakili kemenangan klimaks dari kerajaan Allah. Pemerintahan Tuhan terganggu oleh pemberontakan manusia dan semua yang menyertainya. Kekuatan iblis, penyakit, penderitaan, rasa sakit, dan kematian, setiap jenis kejahatan. Akar dari sebuah pertentangan terhadap pemerintahan Tuhan adalah pemberontakan manusia, dan itu hanya dapat dihancurkan di kayu salib. Memikul salib adalah suatu kondisi yang terrealisasi dalam kehidupan Kristen. Orang Kristen tidak dihadapkan pada pilihan untuk memikul salib atau tidak. Kita sudah diajarkan untuk melihat hal ini melalui berbagai aktivitas sederhana dalam hidup bergereja kita. KKR, konser, janji iman, kuliah, seminar, rapat, dan sebagainya.
Seringkali kita menjalani hal tersebut dengan kesadaran penuh dan kerelaan yang tidak diragukan, bahkan dengan kesabaran yang mungkin boleh diacungi jempol. Namun, dalam skema eskatologi terrealisasi Paulus, kita belajar untuk melihat semua hal tersebut dengan delight. Bagaimana kita mengetahui bahwa benar-benar pemikulan salib tersebut benar dan mendatangkan delight? Satu pendekatan sederhana saja. Mari kita lakukan dengan iman dan penuh kesadaran bahwa kita sedang menjalankan kehendaknya. Karena Dia yang telah memberikan teladan dengan mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian, memerintahkannya. Inilah dasar kebenaran kita, wahyu Kristus yang inkarnasi dengan salib, kematian dan kebangkitannya sebagai pusatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.